Cewek ini dipaksa untuk berhubungan dan tidur sama jin supaya dia itu cepat kaya, tapi akhirnya dia nyesel banget. Jadi kisahnya, cewek ini adalah perias pengantin bernama Erina. Dia itu selalu saingan sama temennya bernama Sinta. Dia itu bingung banget kenapa Sinta itu bisa kaya dan semua pengantin itu mau merias di dia. Tiba-tiba temennya Erina yang bernama Tommy bilang kalau misalkan Sinta itu pasti pakai susuk. Kalau enggak dia bakal kalah sama Sinta. Akhirnya mereka datang ke paranormal bernama Mbak Yul. Mbak Yul bilang ada satu syarat kalau kamu pingin kekuatan kamu benar-benar kuat banget dan kamu pasti kaya. Kamu harus berhubungan badan sama jin. Dan katanya dia nggak akan merasakan apa-apa dan keesokan harinya dia bisa kaya. Akhirnya Erina mau dong melakukan hal itu. Tapi lama-kelamaan Erina itu nggak sukses dan kaya, dia malah stres. Dan dia itu malah masuk ke rumah sakit jiwa. Ternyata Tommy itu adalah teman Sinta yang sengaja membuat Erina itu menjadi tumbal supaya Sinta itu tambah sukses dan tambah kaya. Jadi mereka berdua menjebak Erina selama ini. Cowok ini nekat mengubur dirinya sendiri hidup-hidup sampai kehabisan nafas. Ternyata untuk ini guys. Jadi kisahnya ada seorang cowok yang menggali kuburannya sendiri. Temennya sampai bingung dia itu ngapain. Dia bilang ke temennya, tolong kubur aku, masukin aku ke dalam peti ini. Temennya pun ngikutin aja, tapi kalau misalkan 24 jam dia nggak ada kabar, tolong cari tuh buku. Nah akhirnya cowok ini di dalam peti dan dia mencoba untuk tenang. Tapi lama-kelamaan dia itu kaget banget karena dia itu jadi kehabisan nafas. Dia ketakutan kalau akan meninggal. Ternyata dia itu tiba-tiba bebas guys. Dia keluar dari kuburannya tapi dia bingung banget dunia ini jadi penuh dengan jin. Ternyata dia nggak nyangka kalau rencana dia itu berhasil. Jadi dia itu memang mau dikubur hidup-hidup karena dia mau masuk ke dunia lain. Dia mau memulai hidup baru di sana. Bahkan di rumahnya dia itu seneng banget karena ibunya sudah berubah menjadi jin. Dan bahkan dirinya sendiri sudah berubah bentuk. Itu semua dia lakukan karena dia capek banget tinggal di dunia biasa. Cowok ini dicurigain pakai ilmu hitam karena setiap ke supermarket kasirnya yang bayar dia. Sampai akhirnya tuh parah banget. Jadi kisahnya pria ini selalu ketemu cowok misterius di supermarket. Dia bingung banget ngeliat cowok misterius ini karena setiap dia beli barang kasirnya malah bayar ke dia. Dan bahkan itu tuh terjadi setiap hari setiap dia ke supermarket. Itu ngebuat cowok ini yakin kalau cowok misterius itu pakai ilmu hitam dong. Akhirnya cowok ini mulai ikutin terus karena curiga banget sama cowok misterius tersebut. Sampai tiba-tiba dia udah gak tahan lagi karena kejadian itu terjadi terus-menerus. Dia mulai ngajak temennya untuk kroyok cowok yang pakai ilmu hitam tersebut. Tapi ternyata dia malu banget. Ternyata warung ini kalau bayar pakai e-money, maka dia akan dapat cashback. Jadi cowok ini bukan pakai ilmu hitam, cuman dapat cashback doang. Akhirnya dia kena mental dan malu banget karena udah marah-marah dan nuduh cowok itu pakai ilmu hitam. Bocil ini langsung bisu setelah melihat ayahnya itu selingkuh. Sampai akhirnya tuh parah banget. Jadi kisahnya ada seorang bocil yang gak sengaja ngelihat ayahnya itu tidur dengan wanita lain. Tiba-tiba karena saking syoknya dia itu langsung bisu dan gak bisa ngomong. Bahkan setelah ibunya meninggal, si ibu tirinya itu langsung jahat banget sama dia. Sampai membuat ayahnya mengusir anaknya sendiri dari rumah. Setelah itu bocil itu benar-benar tinggal sendirian dan dia itu gak punya rumah sama sekali. Sampai ketika dia di kuburan ibunya, dia ketemu satu cowok yang bikin dia jatuh cinta. Dan ternyata cowok itu baik banget membiarkan dia hidup bersamanya. Sampai pada suatu hari ketika cowok ini mau ketabrak mobil, cewek ini tiba-tiba bisa ngomong. Dia bisa mengembalikan suaranya lagi untuk orang yang dia cintai. Dan tiba-tiba ayahnya itu datang minta maaf ke dia. Tapi dia malah mengusir ayahnya karena dia tahu niat ayahnya. Dimana ayahnya cuma mau menerima warisan dari ibunya yang sudah meninggal. Semenjak saat itu cewek ini udah gak mau ketemu sama ayah dan ibu tirinya lagi. Satu geng setan ini ketakutan karena pertama kali nonton film hantu di bioskop. Sampai akhirnya kayak gini guys. Jadi kisahnya ada seorang pembuat film yang diminta vampir untuk buatin film setan. Nah kebetulan banget film setan ini untuk menghibur para setan yang kebosanan karena mulai banyak manusia yang gak takut sama mereka. Akhirnya geng setan ini langsung pergi ke bioskop untuk nonton film setannya. Tapi semua datanya tuh error, jadi filmnya gak bisa dimulai. Akhirnya pembuat film nyalain aja film yang katanya paling seram di dunia yang sampai setan aja takut. Saat filmnya dimulai semua setan langsung teriak. Karena ternyata di dalam film itu ada bacaan-bacaan doa untuk mengusir para setan. Akhirnya setan ini mulai kepanasan dan bahkan kebakaran.
Dan karena film ini, semua setan akhirnya meninggal untuk kedua kalinya. Setiap hari anak ini selalu ke warung untuk ngambil segenggam permen. Ternyata 20 tahun kemudian baru ketahuan rahasianya. Jadi kisahnya ada anak kecil di kampung yang selalu minta permen dan biasa dia itu nggak bayar. Tukang warungnya selalu kasih dia walaupun nggak tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Sampai tiba-tiba si tukang warung ini bingung, kok anak ini udah mulai nggak ada ya? Nggak ada yang datang lagi untuk ngambil permen tersebut. Sampai tiba-tiba 20 tahun kemudian si tukang warung itu kedatangan cowok yang ganteng banget. Ternyata cowok itu adalah bocil yang dulu pernah ada di warungnya dia. Akhirnya bapak ini mulai tanya, kenapa sih dulu kamu suka ngambilin permen dan kamu tiba-tiba menghilang? Ternyata bocil itu ngambil permen setiap hari karena cuma permen doang yang bisa membuat ibunya bahagia saat ibunya sedang sekarat. Jadi bocil ini ingin membahagiakan ibunya setiap hari di hari-hari terakhir ibunya ini. Dan ketika ibunya meninggal, bocil ini harus pergi dari kampung dan mencari kerja ke kota. Dan sekarang dia kembali untuk membalaskan kebaikan dari bapak warung ini. Bocil ini sedih banget, setiap hari disuruh temennya untuk ngejarin layangan yang udah nyangkut sampai akhirnya dia ngelakuin hal ini guys. Jadi bocil ini bernama Andi, dia itu nggak boleh main layangan sama temen-temennya. Biasanya dia itu cuma dimanfaatin temennya untuk gulung-gulung benang layangan aja. Bahkan kalau temen-temennya lagi aus, Andi yang kasih temen-temennya minum. Gak hanya itu aja, kalau ada layangan yang nyangkut, Andi yang disuruh kejar-kejar sampai Andi itu bannya kempes. Dan dia harus lari supaya layangannya kekejar. Saat layangannya udah dapet, tiba-tiba dia ngeliat teman-temannya udah beli layangan baru. Di situ ngebuat Andi merasa nggak dihargain banget. Akhirnya Andi itu nggak mau lagi bermain sama mereka. Dan bahkan mereka itu nyariin Andi karena udah seminggu Andi itu nggak ada. Tapi tiba-tiba mereka penasaran banget sama layangan baru di taman sebelah. Cara mainnya tuh jago banget guys. Dan ternyata yang main itu adalah Andi dong. Dua cowok ini lagi ngevlog ke warung yang super viral, tapi dia tahu rahasia dari warungnya di mana tiba-tiba ada jin lidah panjang di warung tersebut. Jadi kisahnya dua cowok ini lagi ngevlog pingin ke warung sup ayam Pak Tu, di mana warung itu katanya terkenal banget di sosial media dan katanya super rame. Bahkan untuk datang aja dia harus ngantri supaya bisa dapetin sup ayam itu. Nah akhirnya saat dia mau cobain sup ayamnya, temennya katanya mau ke WC dulu. Tapi balik-balik temennya aneh banget, langsung makan supnya padahal mereka itu belum video. Dan temennya itu berubah jadi jin lidah panjang. Di situ ngebuat cowok yang ini benar-benar langsung pergi dan yakin kalau warung ini rame karena warung ini pakai pesugihan. Di situ dia benar-benar langsung kabur dan langsung ninggalin temennya begitu aja. Padahal sebenarnya yang ada di situ bukan teman aslinya dan temennya itu masih ngantri ngeliat makanan. Dan bahkan dia kabur dengan dia itu lupa bayar.